Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Baswedan ini Ustadz ini menandatangani hutang begitu banyak. Setelah viralnya Hasan Nasbi, sekarang muncul kembali sosok pembenci Anies lainnya yang dulunya koar-koar mengkritik kebijakan pemerintah, sekarang tampaknya melempem setelah mendapatkan jabatan wakil menteri atau wamen dan juga rangkap jabatan komisaris di BTN. Siapa dia? Yuk disimak sampai selesai ya, sahabat Henrys ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Henrys Media mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selain Hasan Nasbi, ini ada lagi yang mencuri perhatian publik yang saat ini lagi viral diperbincangkan di media sosial, yaitu Fahri Hamzah. Karena apa? Karena Fahri Hamzah ini kan kita ketahui bersama aktivis 98 ya, itu begitu vokalnya mengkritik pemerintah sebelumnya. Selain menjabat wakil menteri, dia juga sekarang ditunjuk menjadi komisaris BTN ya. PT Bank Tabungan Negara atau BTN resmi mengangkat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah sebagai komisaris. Padahal kan sebelum-sebelumnya itu ada viral lagi cuitan dia tentang merangkap jabatan. Kalian orang-orang yang mengikuti info politik maupun updatean terkait hal-hal yang kaitannya sama politik pasti tahu betul siapa Fahri Hamzah, aktivis 98 yang kemudian hari ini masuk ke kabinetnya Prabowo Gibran sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ini cuitan Fahri Hamzah 2020 bulan Juli tanggal 16. Bahaya rangkap jabatan ini tuh mencapai puncaknya ketika seorang menteri sebagai pejabat negara mencocokkan regulasi dengan kepentingan bisnisnya sebagai pengusaha. Keren banget ya. Berisik banget nih orang kalau mengkritik pemerintah yang menurut dia tidak pro terhadap rakyat. Berisik banget dulu. Tapi mari kita lihat beberapa waktu belakangan ini. Ini dia. Ini Kamis 27 Maret 2025, di mana ada berita, termasuk ketika saya baca-baca memang sudah terkonfirmasi ada 2 orang yang kemudian punya sorotan cukup tajam karena mereka rangkap jabatan. Nih, bos pajak Suryo Utomo sebagai Dirjen Pajak juga merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama Bank Tabungan Negara. Kemudian Wamen Fahri Hamzah juga diangkat sebagai Komisaris BTN. Ternyata selama ini berisik-berisik karena nggak dapat jabatan. Sekarang udah dapat jabatan, disikat semuanya kan? Sama aja ternyata Anda ini ya. Anda ini yang mengatasnamakan aktivis 98, kemudian pro terhadap demokrasi, reformasi dan sebagainya, dan menolak adanya KKN, kemudian menolak adanya rangkap jabatan. Ternyata Anda menikmati ini semua, Pak Fahri Hamzah. Sama saja ternyata ya. Jadi buat kalian yang bela-belain pemerintah, kemudian nyerang saya secara personal maupun head speed di komentar-komentar, sadarlah ya. Yang menikmati hasil dari cuitan-cuitan kalian atau komentar-komentar negatif kalian ya mereka-mereka ini. Kalian mah ya udah gitu-gitu aja. Nah, sekarang dia sendiri merangkap jabatan. Dan sekarang tampaknya mulai melempem karena ada jabatan. Ya nggak sama Henrys? Kalau sebelumnya kan dia anggota dewan, vokal sekali ya, mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, apalagi kebijakannya Jokowi waktu itu. Tapi sekarang di pemerintahan Prabowo, dia justru tampak ya tidak begitu vokal lagi seperti dulu. Apakah karena sudah mendapatkan jabatan? Dan kalau kita lihat juga, sosok Fahri Hamzah ini kan sebelum Pilpres kemarin itu begitu vokal sekali sindir Anies Baswedan, senggol Anies Baswedan. Dan apakah juga senggol Anies Baswedan ini hadiahnya wamen dan komisaris BUMN? Yuk sahabat Henrys, kita coba cross check, coba flashback kembali jejak digital sosok Fahri Hamzah yang begitu tampaknya benci sekali dengan Anies Baswedan. Dan saya perhatikan memang kalau politisi atau siapapun itu yang
berseberangan dengan Anies Baswedan, akhirnya mendapatkan hadiah jabatan. Ya, kalau saya perhatikan memang ini dilakukan strategi yang dilakukan untuk supaya menyingkirkan Anies Baswedan, menenggelamkan Anies Baswedan di kancah politik nasional. Jadi kalau yang kontra dengan Anies Baswedan mendapatkan tempat, kalau yang pro ya sudah, itu ya. Gimana menurut kalian semua? Nah, kita cek ini rekam jejak Fahri Hamzah yang terus sindir, senggol Anies Baswedan. Check it out. Orang seperti Anies Baswedan gak berani ngomong ekstrim, gak berani mengungkapkan idenya yang ekstrim atau yang radikal atau dia mau ngapain itu gak berani. Kenapa? Karena dia takut dengan omongan dia 11 bulan ini yang gak jelas, punya efek kepada massa yaitu elektabilitas, punya efek kepada bohir. Wah, kalau presidennya kayak gini saya gak mau bayar dong. Hari ini saya kenal Anies tahun 97. Saya jemput dia, bersama dia jemput Pak Amin Rais untuk suruh pidato tentang suksesi. 97 Pak Harto masih presiden. Kami nonton Pak Amin setelah kami jemput di PP Muhammadiyah. Tarik pertarungan ini. Jangan ini adalah sekedar soal dia. Zaman Pak SBY ikut konvensi, zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi, zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zaman Surya Paloh ikut Surya Paloh. Kan mesti ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar saya harus jadi. Perbaiki cara berpikir bangsa ini. Perbaiki sistemnya. Apa yang dikatakan Jumur tadi ini? Kan ini kemarahan kita. Kalau gubernur seperti di masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur, dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Rilis terhadap Anies Baswedan bukan rilis ide. Ini adalah rilis orang dengan segala akumulasi irasionalitasnya di belakang. Termasuk orang-orang marah yang cari figur baru itu. Kan itulah politik kita. Bawang putih, bawang merah. SBY terpilih begitu karena dimaki oleh almarhum Taufik Kemas. Ya kan? Seterusnya begitu. Politik aliran, polarisasi. Nah, kita ini mau memfasilitasi dia apa tidak? Atau menyimpan kemarahan biar aja nih. Ini mumpung Anies nih lagi banyak yang dukung nih, kita simpan dia. Nggak begitu dong. Lepas, rilis dari sekarang. Karena DKI itu bukan gubernur sebenarnya. DKI itu wali kota. Kenapa saya bilang begitu? Karena bupatinya dipilih oleh gubernur. Karena ini sifatnya kota, ya udah pidatonya yang teknis lah. Dalam hal ini ikut Ahok lah. Ya benar Ahok itu, teknis saja. Bahkan gak usah banyak ngomong, teknis saja. Yakinkan orang bikin ini, bersihkan ini, bersihkan itu. Ya, dia kan wali kota kalau istilah saya ya. Karena gubernur DKI itu sebenarnya wali kota dia. Proporsional lah gitu. Pidato itu jangan kayak Presiden Republik Indonesia. Terlalu banyak hal yang kemudian menyebabkan ekspektasi orang itu menjadi bias gitu. Saya mengusulkan dia lebih teknis saja ya. Kita mau perbaiki Jalan Sudirman Tamrin, kita saja memperbaiki Jalan Gatot Subroto, kita memperbaiki seluruh pelosok Jakarta, ya kan, dimanapun ada yang kotor kita akan sapu, kayak begitulah. Entertain perang mulut di media mengatakan kami tetap akan menolak, kami akan melawan begini, enggak gitu. Duduklah sama presiden baik-baik, bicara sama DPRD baik-baik, ya kan, desainlah bagaimana caranya supaya reklamasi itu membuat tenang semua orang, ya. Mana bagian yang harus dikoreksi, mana yang bagian yang tidak boleh diteruskan, dan mana kerugian-kerugian yang sudah timbul pada masyarakat yang harus diobati, ya kan, diganti rugi dan sebagainya, itu lebih konkret daripada kayak sekarang ini orang itu jadi tetap merasa agak struggle gitu loh. Kalau reklamasi jadi kami akan ngelawan, ya, kalau tidak jadi di belakang ada main-main. Ini kan jadi nggak selesai, padahal tugas gubernur ini kita pilih kan supaya dia selesaikan ini masalah. Itu sahabat kami, teman kami, dan saya kenal beliau udah puluhan tahun. Jadi masukannya kami terima. Makanya saya tantang juga. Tadi kan dia muji Anies, UGM, iya oke lah intelektual, sekolah sampai ke Amerika. Tapi tolong address ini gitu loh. Dan nggak harus Anda terpilih, ngapain sih harus terpilih gitu loh. Yang penting tarung yang benar dulu dong. Jangan memfasilitasi kemarahan ini.
Jangan memfasilitasi sentimen. Ayo fasilitasi pikiran. Ayo bukalah. Masa bangsa ini segini-segini aja sih? Terlalu banyak yang bisa kita lakukan di Republik ini. Kalau kita mengeksersis pikiran dan memberikan jalan kepada kebebasan berpikir, banyak yang kita lakukan. Perkara bahwa parpol ini masih dipegang oleh orang-orang tua, ya mohon maaf ya, yang mungkin juga udah malas mikir, ya nggak apa-apa. Tapi yang muda-muda, mumpung Anies juga masih muda seumur sama kita, itu yang dia harus fasilitasi. Beri jalan bagi Republik ini untuk terbang lebih tinggi gitu loh, untuk hidup lebih bebas, untuk hidup lebih merdeka, untuk menikmati kebahagiaan hari-hari. Nah, jadi tanpa saling benci. saran taktis abang untuk calon presidennya Bang Willy apa, Bang? Ya itu yang saya bilang, harusnya nih ya, dia dengan Nasdem mengatakan misalnya, kami tetap akan di jalan ini, apapun yang terjadi, kami akan di jalan ini, apapun konsekuensinya. Kami sarankan kepada Bapak Presiden untuk memfasilitasi juga jalan ini. Kami mohon Bapak Presiden untuk memberikan ruang dalam setahun ini para capres berdebat. Karena pewaris Pak Jokowi mestilah orang yang terbaik, ya kan? Kalau ide Pak Jokowi tentang Omnibus Law, tentang IKN dan sebagainya dianggap baik, itu harus ada yang bela daripada calon presiden. Gak boleh cuma bilang, saya akan meneruskan Pak Jokowi, saya akan bela pikiran itu secara baik. Nyatakan bahwa ini memang diperlukan oleh bangsa ini dan ini yang harus kita lakukan. Bela secara jantan, secara berani. Jangan sembunyi, nanggok puntung aja nanti di pinggir gawang gitu. Nunggu dukungan ya, Bang? Itu deh, nunggu itu. Ini yang harus kita fasilitasi. Maka partai-partai akan punya calon dan mulai berdebat sekarang. KPU juga harus diorientasi ke situ. Ya. Daripada memfasilitasi kelompok capil 3-2 bulan, nggak jelas itu barang. Wawancara debatnya juga diatur-atur. Tolong ya jangan ngomong jangan terlalu keras menyerang pribadi. Loh, dalam perdebatan capres itu kita menyerang pribadi orang. Karena boleh jadi memang masalah di pribadinya. Begitu dong kita kan konvensi yang sejati itu, Bang. Itu harus begitu dong. Makanya ini demokrasi. Kalau nggak mau demokrasi, kita mau tawarkan sedikit, jangan pilih presiden. Pakai sistem parlementer. Kita cuma milih anggota parlemen. Atau kalau nggak mau begitu, pakai semi parlementer. Kita aktifkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sebagai sumber pemberi mandat kepada mandataris. Presidennya jadinya mandataris. Begitu dong. Tapi kalau kita mau mengadu orang, fasilitasi, adunya pikiran. Jangan adu identitas, jangan adu sentimen. Aturlah supaya semua partai boleh punya calonnya sendiri. Menurut saya ya, harus ada introspeksi pada Anies Baswedan, pada dirinya gitu. Apa yang membawa dia di titik ini gitu, ya kan? Karena penting juga kita sebagai, ya kita berteman, saya berteman lama sama Anies, tapi kita berbeda pilihan begitu. Dan layak pun saya mengatakan kepada dia, perlu agak introspeksi juga tentang cara membaca situasi. Saya terus terang sebagai aktivis Islam kemarin itu agak kecewa dengan cara dia mengkonsolidasi kekuatan Islam dan menyerang orang-orang yang berada di luar Islam seperti orang kayak saya ini, jadi keislamannya berkurang banyak, Pak. Diskonnya banyak sekali. Bagaimana caranya memberantas korupsi sekarang tanpa KPK? Kasih saya jadi presiden setahun, korupsi hilang dari bumi Indonesia. Ini. Saya tidak perlu KPK. Saya punya kepolisian Republik Indonesia yang 400.000 aparaturnya. Saya punya jaksa-jaksa yang ratusan ribu jumlahnya. Anda sudah 5 tahun jadi anggota DPR. Saya bukan apa yang Anda eksekutif. lakukan? Saya satu orang. Saya bukan eksekutif. Angkat saya jadi presiden setahun aja. Anda saya bereskan masalah bersama ini semua. dengan teman-teman di Masalahnya, DPR. Anda tidak mengerti beda antara legislatif dengan eksekutif. Anda anggap legislatif itu kayak presiden. Salah, Bung. Cara berpikir demokrasi Anda nggak Tidak benar. sama sekali. Anda Gitu. Anda punya kewenangan untuk mengawasinya. Anda pernah di Komisi 3. Siapa yang lebih keras dari Anda? Anda belum tentu setelah jadi anggota DPR berani sekeras saya. Saya sudah menjadi anggota DPR, saya keras bicara. Nah, itu Sobat Indis, rekam jejak sosok Fahri Hamzah yang terus-menerus serang Anies Baswedan, dan sekarang hadiahnya wamen dan komisaris BUMN. Apakah itu kira-kira yang didapat, dan apa respon Pak Anies Baswedan? Kita dengarkan sini. Check it out. Pak, terbaru Pak Fahri Hamzah bilang Bapak akan jadi ditetapkan sebagai tersangka karena kerap mengkritik food estate, Pak. Bang Fahri Hamzah membilang Bapak dan Gus Imin akan dijadikan tersangka setelah Pilpres, Pak. Oh ya. Iya. Videonya viral, Mas. Videonya viral ini, Pak. Bang Fahri Hamzah. Nggak perlu ditanggapi lah. Kita lebih penting menanggapi soal harga-harga yang mahal, lapangan pekerjaan yang tidak tersedia, rakyat yang kekurangan tanah, sementara ada yang punya tanah luar biasa besar. Ya kita lagi butuh
rakyat untuk dapat perlindungan, rakyat untuk dapat kemudahan hidup. Itu yang lebih penting dikomentari. Suruh dia jawab sendiri. Menurut saya nggak level untuk dijawab. Oke, itu Sobat Inggris. Kita melihat bagaimana rekam jejak dari seorang Fahri Hamzah. Oke, itu saja Sobat Inggris video kali ini. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.